Assalamualaikum teman-teman. Halo, namaku Sahlasib Hanifa dan di video kali ini aku mau membahas salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu seleksi karyawan. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, pernah gak sih kalian memilih orang yang menurut kalian cocok buat dijadiin pasangan? Pastinya pernah dong. Tentunya kita pasti memilih menimbang orang-orang yang menurut kalian akan cocok dijadiin pasangan, seperti sesuai kriteria kita, orang yang tepat dan pastinya punya tujuan yang sama. Nah, sama halnya dengan seleksi karyawan. Dalam kegiatan ini, perusahaan akan memilih karyawan yang cocok, memenuhi kriteria, dan tentunya tepat. Makanya di video kali ini aku akan membahas tentang seleksi karyawan, mulai dari pengertian, tujuan, sampai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan akan memilih karyawan yang tepat. Oke, kita mulai dari pengertian seleksi karyawan. Apa sih seleksi karyawan itu? Nah, menurut Rifai, pada tahun 2018, seleksi karyawan adalah rangkaian-rangkaian tahapan yang khusus digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Jadi, seleksi karyawan itu kayak proses perusahaan untuk memilih pelamar yang paling cocok dengan pekerjaan yang sesuai kriteria perusahaan. Nah, tujuan dari seleksi karyawan ini adalah satu, menjamin perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat untuk posisi tertentu sehingga dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, ada memastikan investasi SDM tidak sia-sia karena perusahaan memilih orang yang benar-benar sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, ada membantu menempatkan pelamar sesuai minat, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki. Dan yang keempat, ada menjaga proses seleksi tetap adil dan menghindari diskriminasi terhadap pelamar. Dan yang kelima, ada kemungkinan munculnya perilaku merugikan dari karyawan yang tidak layak diterima. Selanjutnya kita akan membahas beberapa indikator seleksi karyawan. Menurut Rifai, pada tahun 2018 ada beberapa indikator pada seleksi karyawan. Yang pertama, ada pendidikan. Pendidikan adalah suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Pendidikan ini menunjukkan kemampuan dasar seseorang dan menjadi acuan kesesuaian dengan jabatan. Dan yang kedua, ada pengalaman. Pengalaman kerja seseorang pelamar menjadi nilai utama karena pelamar yang berpengalaman dianggap siap pakai. Dan yang ketiga, ada kesehatan. Kesehatan sangat penting untuk menduduki suatu jabatan agar karyawan tersebut mampu menjalankan tugas tanpa sering mengalami gangguan. Dan yang keempat, ada tes tertulis, yang dimana dalam tes tertulis ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan verbal, numerik, dan kecerdasan serta ketelitian dari seorang calon karyawan. Dan yang terakhir, ada wawancara. Wawancara ini adalah suatu bentuk percakapan formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Next, kita ke materi selanjutnya, yaitu proses seleksi karyawan. Menurut Rifai, pada tahun 2018 menjelaskan bahwa seleksi penerimaan karyawan pada umumnya ada beberapa tahap, yaitu 1. Wawancara awal yang dilakukan untuk menyaring pelamar yang tidak memenuhi syarat, memberikan penjelasan tentang pekerjaan, dan wawancara ini juga akan menguji pengetahuan pelamar seberapa tahu tentang jabatan atau organisasi yang akan dilamarnya. Yang kedua, ada pengujian seleksi. Jika pelamar lolos di wawancara awal, maka selanjutnya akan diuji seperti tes kepribadian, tes kemampuan, tes kesehatan, dan tes teknis, dan biasanya sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Dan yang ketiga, ada wawancara ketenagakerjaan. Wawancara ini merupakan wawancara secara formal antara pelamar dengan pihak perusahaan yang berpotensi akan diterima sebagai karyawan. Jadi kayak menilai kecocokan pelamar dengan posisi yang ditawarkan. Nah, biasanya dilakukan secara
one-to-one antara pelamar dengan pewawancara, atau panel antara komite penyeleksi dengan pelamar, atau interview grup antara pewawancara dengan beberapa orang. Dan selanjutnya ada pemeriksaan latar belakang dan referensi yang dilakukan untuk memastikan keaslian data yang diberikan pelamar dan melihat rekam jejak kerjanya. Dan yang kelima ada evaluasi medis. Pelamar yang paling berpotensi akan diterima dievaluasi kesehatannya yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk pekerjaan tertentu. Dan yang keenam ada keputusan penyeleksian. Setelah semuanya informasi telah dipenuhi, dibuat keputusan berdasarkan hasil dari seluruh tahapan. Dan yang terakhir ada proses surat pengangkatan yang diberikan kepada pelamar yang resmi diterima sebagai karyawan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi karyawan. Menurut Rifai, pada tahun 2018 ada 4 faktor dalam seleksi karyawan. Yang pertama, ada kondisi penawaran tenaga kerja. Banyak atau sedikitnya pelamar berkualitas yang tersedia, atau banyak pelamar yang memenuhi syarat, maka akan mempermudah bagi perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kedua, ada faktor etika. Etika dalam mengambil keputusan yang misalnya untuk menghindari nepotisme, suap, dan keputusan tidak adil. Dan yang ketiga, ada ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan dalam halnya anggaran dan fasilitas yang menyebabkan seberapa banyaknya pegawai yang diterima. Dan yang keempat, ada faktor persamaan kesempatan. Masih sering ditemukan diskriminasi dalam merekrut seperti ras, agama, warna kulit, gender, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam seleksi. Selanjutnya ada perangkat organisasi yang terdiri dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan uraian tentang jabatan dalam suatu organisasi seperti spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Analisis jabatan memberikan gambaran jelas tentang tugas dan syarat yang harus dipenuhi pelamar jika ingin mendapatkan posisi jabatan tersebut, sehingga perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan pada seleksi. Yang kedua, ada perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM ini, agar dapat mengetahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang apa dan bagian mana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi pelamar. Dan yang ketiga, ada pengadaan tenaga kerja. Rekrutmen yang dilakukan akan berpengaruh pada hasil seleksi. Tenaga kerja yang baik dapat menghasilkan pelamar yang berkualitas. Faktor-faktor utama seleksi karyawan pada tahun 2025 berdasarkan tren global SDM. Yang pertama, ada pemahaman dasar teknologi. Perusahaan menuntut kemampuan dasar teknologi seperti penggunaan alat kolaborasi digital, kemampuan beradaptasi dengan sistem otomatis dan AI, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada soft skill yang semakin krusial. Perusahaan memprioritaskan kandidat dengan yang memiliki kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Dan yang ketiga, ada adaptasi. Kandidat diharapkan memiliki kemampuan cepat belajar, mampu bekerja dalam situasi tidak pasti, dan fleksibel dalam perubahan. Dan yang keempat, ada kesesuaian budaya. Seleksi tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tetapi keselarasan nilai, etika kerja, kemampuan kerja, lintas generasi, dan budaya. Dan yang kelima, ada analisis dan berpikir kritis. Kemampuan analisis dan berpikir kritis ini dibutuhkan untuk mendukung keputusan berbasis data. Dan yang keenam, ada integrasi dan tanggung jawab. Di era informasi
serba cepat ini, reputasi perusahaan rentan karakter yang seperti kejujuran, transparansi, profesionalisme yang menjadi faktor seleksi semakin penting. Mungkin cukup sekian yang bisa aku jelaskan di video ini tentang materi seleksi karyawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga di video ini menjadi tambahan wawasan buat teman-teman, terutama aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.